Shalom, selamat pagi sahabat Yesus cinta Alkitab. Kita bertemu kembali di hari pertama di minggu ini. Puji Tuhan, Allah sungguh baik buat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami sungguh ucap syukur. Hari yang baru, kehidupan baru yang sudah Kau berikan bagi kami pada hari ini. Bapa kami percaya segala sesuatu yang baik sudah ada di depan kami pada hari ini. Terima kasih untuk berkat. Kalaupun kami mendapat challenge pada hari ini, kami percaya kekuatan sudah kami miliki. Roh Kudus-Mu sudah menyertai kami dan akan menyertai kami melalui segala macam tantangan dan cobaan yang akan kami hadapi hari ini. Bapa, kami percaya berkat-Mu sudah ada di atas sana. Hanya kami mau meminta untuk Engkau curahkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pagi ini kami siap untuk dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami. Amin. Puji Tuhan, saya tutup dulu. Ya, suaranya sangat berisik. Oke. Kita sudah sampai kepada Kejadian pasal 6, saudara. Ya. Tapi sebelum kita masuk dalam pembacaan, mari kita puji Tuhan. Kita percaya Tuhan selalu buka jalan buat kehidupan kita, buat segala permasalahan kita. Oh haleluya, saudara pasti tahu lagu ini. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Saudara, imani lagu ini. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ya, ku tahu Bapa. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I live a holy life, shine the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. Sungguh indah janji Tuhan, saudara, bahwa Dia akan membuka jalan buat kita. Segala macam persoalan kita ada solusinya. Kalau kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan, kalau kita mau meninggalkan, menjauhi yang jahat dan yang tidak benar, dan melakukan yang benar, Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan. Dalam bahasa Inggris, itu dari kejahatan manusia, ya.
dari pasal 6 ayat 1 sampai 12, tetapi dalam bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia, ayat 1 sampai 8 saja. Ayat ke-9 sampai 12-nya sudah masuk di perikop yang baru. Saya akan mengikuti yang bahasa Inggris ya, karena untuk perikop besok kita tidak perlu baca sedikit di situ ya, cuma berapa ayat yang masuk. Oke, kita mulai dengan ayat yang pertama. Kejadian pasal 6 ayat pertama sampai 12. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dalam Alkitab bahasa Indonesia berhenti di sana, tetapi kita teruskan sampai ayat yang ke-12. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Demikian firman Tuhan. Kejahatan manusia menurut Alkitab dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris yaitu kejahatan dan penghakiman manusia. Ayat pertama tadi kita baca, saudara, manusia mulai berkembang biak dan bertambah banyak. Dalam pembacaan Alkitab minggu lalu ya tentang keturunan Adam, setiap keturunan Adam selalu melalui Set, maksud saya, dikatakan mereka melahirkan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Ya, dari setiap keturunannya selalu dikatakan. Jadi bukan hanya satu anak, karena cuma satu anak yang di-mention, yang disebut dalam dari keturunan Adam, dari Set dan selanjutnya. Berarti memang ada anak-anak lain. Nah, anak-anak ini semua yang memenuhi bumi. Jadi dikatakan di pasal 6 manusia mulai berkembang biak dan bertambah banyak. Ayat kedua dikatakan anak-anak Allah melihat bahwa perempuan-perempuan itu cantik. Lalu mereka mengambil istri dari perempuan-perempuan itu yang mereka pilih dan mereka sukai. Ada kata anak-anak Allah. Ya, di Inggris, di bahasa Inggrisnya dibilang sons of God ya. Siapakah mereka itu? Saya coba mencari, tapi di Alkitab sendiri, di catatan kaki, saya juga Google lihat, tidak banyak diceritakan ya. Dibilang it's quite complicated to explain, terlalu kompleks untuk dijelaskan siapa anak-anak Allah di sini yang dimaksud.
Ada pendapat pertama yang mengatakan sons of God atau anak-anak Allah di sini diartikan sebagai anak-anak atau keturunan dari Yafet, dari Set yang dikategorikan sebagai anak-anak dari keturunan yang dibenarkan oleh Allah. Dan mereka ini terpikat dengan kecantikan dari wanita-wanita keturunan dari Kain, ya, anak-anak perempuan, anak cucu cicit dari perempuan yang ditolak Allah. Dan ini yang membawa kepada kejahatan yang besar. Keturunan orang benar dengan keturunan tidak benar bercampur. Ini membawa kepada kejahatan yang besar, Alkitab mengatakan. Tapi ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa anak-anak Allah di sini adalah the fallen angel atau malaikat yang sudah jatuh ke dalam dosa atau setan. Pemahaman ini dikatakan ya dari pembacaan saya di catatan kaki dan juga dalam Google, bahwa ini pemahaman banyak diakui oleh kepercayaan Judaism kuno dan gereja-gereja awal pada waktu itu. Tapi juga tidak jelas bagaimana mungkin fallen angel, ya, mereka punya fisik terusnya berhubungan dengan manusia lain, ya. Ini cuma pendapat, ya. Ada lagi pemahaman atau pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa anak-anak Allah di sini ialah mereka laki-laki yang mempunyai status sosial yang tinggi. Ya, pada waktu itu orang-orang atau laki-laki yang mempunyai status sosial yang tinggi atau keturunan dari priest, ya, orang-orang yang saleh, ini disebut sebagai anak-anak Allah. Dan ini mereka yang kemudian juga menikah atau memilih wanita-wanita dari keturunan orang yang tidak benar atau keturunan Kain. Nah, itu adalah kemungkinannya. Anyway, ini sebagai info saja. Kita masuk ayat ketiga. Ayat ketiga dikatakan bahwa roh Allah tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Roh Allah mau tinggal di dalam manusia, ya. Tapi hati manusia sudah terlalu jahat. Roh Kudus tidak bisa tinggal, Roh Allah, Roh Kudus tidak bisa tinggal di hati yang tidak benar, di kehidupan yang tidak benar. Karena itu dikatakan tidak selama-lamanya Rohku akan tinggal di dalam manusia. Menurut sesuai dengan ayat yang ketiga yang mengatakan roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya dalam manusia karena manusia adalah daging. Mungkin salah satu penafsiran tentang hal ini, ya, kemungkinan sebagai ekspresi kelelahan Allah dengan ketidaktaatan manusia. Kesabaran Allah terkikis dengan ulah dan kejahatan manusia yang diciptakannya itu. Dan di sana dikatakan juga bahwa umur manusia akan 120 tahun. Umur 120 tahun untuk zaman sekarang atau saat ini sudah sangat luar biasa, saudara, ya. Kita lihat orang-orang mungkin hidupnya 100, 102, 105 lah kalau kita dengar, ya. Ada yang hidup sampai 100, tapi jarang sekali bisa mencapai 100. 80 sudah bonus, ya. Nah, dikatakan 120 tahun dalam ayat yang ketiga tadi. Kalau kita lihat, saudara, umur-umur dari keturunan Adam, ya, Adam sendiri 930 tahun. Anak cucu cicitnya itu berumur 800 tahun ke atas, kecuali Henok, ya. Kita pelajari dalam minggu lalu Henok. Untuk Henok hanya berumur 365 tahun. Tapi Henok yang hidupnya cukup singkat dibanding dengan bapak moyang dan juga keturunannya berikutnya. Tapi dia hidup 365 tahun dan dia tidak mati. Dia diangkat hidup-hidup oleh Allah. Luar biasa. Dan juga ada Lamek, yaitu ayahnya Nuh, yang juga umurnya di bawah 800 tahun. Umurnya Lamek 777 tahun. Dari Kejadian pasal 5 minggu lalu yang sudah kita baca, di mana umur-umur mereka masih tinggi-tinggi,
Lalu tiba-tiba di pasal 6 cuma satu pasal different, kita tidak tahu berapa lama dari pasal 5 ke pasal 6, Allah mengatakan bahwa umur manusia sekarang 120 tahun saja maksimal. Ini sangat drastis saudara. Karena Allah tidak tahan lagi melihat kejahatan manusia. Mereka hidup panjang, tapi yang mereka lakukan hanya kejahatan demi kejahatan. Allah pasti sudah sangat lelah, sangat capek dengan kesabarannya melihat anak-anak manusia yang melakukan kejahatan ini. Jauh, sangat jauh dari harapan dan rencana Allah yang mula-mula. Ayat keempat saudara mengatakan pada waktu itu ada manusia raksasa di bumi. Ketika anak-anak Allah ini menikahi anak-anak wanita atau perempuan-perempuan pada waktu itu, maka lahirlah anak-anak yang gagah perkasa juga. Dalam catatan kaki di New King James Version yang bahasa Inggris, giants atau raksasa di sini datang dari bahasa Yahudi yaitu Nephilim, yang berarti fallen ones atau fallen angels, malaikat-malaikat yang sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi kemungkinan giant atau raksasa ini adalah orang-orang yang mungkin saja badannya besar, tapi mereka adalah juga orang-orang yang moralnya sudah merosot. Ayat kelima, Allah melihat bahwa kejahatan manusia itu sangat besar dan menyebar luas di bumi. Dan yang ada dalam pikiran dan segala maksud-maksud manusia itu jahat semata-mata. Itu dikatakan di ayat kelima. Allah dapat melihat apa yang tak terlihat oleh mata. Ia bisa tahu isi hati dan pikiran dan rencana-rencana jahat manusia. Di ayat ke-6 mengatakan bahwa Allah menyesal telah menjadikan manusia. Ini pertama kalinya di Alkitab mengatakan Allah menyesal dengan apa yang Ia ciptakan. Bukan karena Allah telah melakukan kesalahan lalu Ia menyesal, tetapi Allah menyesal karena manusia yang Ia ciptakan se-image, segambar dan serupa dengan Allah itu memilih untuk melakukan yang salah, untuk melakukan kejahatan. Allah menyesali hal ini. Keadaan manusia yang ketagihan dan keasikan untuk berbuat dosa membuat atau memberikan duka di hati Allah. Sama seperti nanti ya, ketika Israel, bangsa yang Allah pilih dan kasihi, mendukakan hati Allah. Kita teruskan ke ayat ke-7. Allah berfirman bahwa Ia akan menghapuskan atau melenyapkan manusia dari muka bumi. Bukan cuma manusia, tapi semua binatang. Ya, yang merayap, yang terbang, dijelaskan tadi all kind of animals yang sudah Allah ciptakan, Dia mau lenyapkan bersama-sama dengan manusia. Allah sekali lagi mengatakan Ia menyesal telah menjadikan manusia ini. Ini kedua kalinya Allah mengatakan penyesalannya. Ia menyesal telah menjadikan manusia. Karena pada mulanya Allah menciptakan manusia atau manusia diciptakan untuk mentaati, untuk menyembah, dan untuk berfellowship dengan Dia. Untuk berhubungan erat dengan Allah sebagai pencipta. Tapi karena besarnya dosa manusia yang terus meningkat sejak Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan buruk, baik dan jahat itu saudara, kejahatan manusia semakin meningkat dan merajalela. Itu telah membuat hati Allah menyesal, sedih, dan Dia kecewa. Dan ketidaktaatan Adam dan Hawa dengan memakan buah yang dilarang, buah pengetahuan baik dan jahat itu, terus membawa kepada kejahatan yang lain. Kita sudah baca kejahatan poligami yang dilakukan Lamek, keturunan Kain yang punya 2 istri.
terus kepada kejahatan pembunuhan, yang pertama-tama pembunuhan Habel oleh Kain, dan terus juga pembunuhan satu orang bapak-bapak dan anak muda yang dilakukan oleh Lamek. Dan dosa ini terus menurun dan makin meluas, dan dikatakan manusia semakin jahat. Itu pada waktu dulu zaman Kejadian, saudara, sudah dikatakan manusia semakin jahat. Kita lihat makin ke sini apa yang kita sudah lihat dan kita saksikan saat ini di sekeliling kita, saudara. Kita teruskan dengan ayat ke-8. Sesuatu yang kontras di ayat ini dari ayat-ayat sebelumnya, ya. Karena di mana ada kesedihan, penyesalan, dan kemurkaan Allah. Dikatakan sebelumnya Allah menyesal telah menjadikan manusia yang semakin jahat ini. Finally Allah menemukan seseorang yang menarik hatinya. Nuh atau Nabi Nuh yang kita kenal mendapatkan kasih karunia di mata Allah. He got his favor, ya. Dia mendapatkan kasih karunia Allah. Mengapa, saudara? Ayat 9, karena itu saya teruskan dengan ayat ke-9. Kalau kita berhenti saja di situ kurang afdol kayaknya, ya. Jadi di Indonesia sudah selesai pada ayat ke-8, tapi dalam Alkitab bahasa Inggris dia terus sampai ayat 12. Jadi saya mengikuti saja. Kita teruskan ayat ke-9. Mengapa Nuh mendapat favor, mendapat kasih karunia di mata Allah? Di ayat 9 dijelaskan karena Nuh adalah seorang yang benar, yang tak bercelah di antara orang-orang waktu itu. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Tapi di sini dia tidak bercelah, dikatakan dalam bahasa Indonesia, bukan berarti dia itu sinless atau tidak berdosa sama sekali, ya. Karena Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Kita semua sudah berdosa. Yang tidak berdosa hanya Yesus. Jadi dia mempunyai kelemahan. Tapi seperti kita tahu, kalau kita melakukan kesalahan, kita punya kelemahan, kita datang untuk minta pengampunan setelah kita sadari segala kesalahan dan dosa kita. Dan katakan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Orang yang bergaul dengan Allah tahu ketika mereka melakukan sesuatu yang salah, mereka straight away langsung datang minta pengampunan. Jadi bukan berarti hidup Nuh tidak ada celah atau tidak berdosa, tapi dia hidup bergaul dengan Allah. Dan dibandingkan dengan orang-orang yang hidup waktu itu, hidupnya sebagai orang benar, sebagai orang yang tak bercela. Di ayat 10 dikatakan Nuh mempunyai 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Di Kejadian 5 ayat 32 pada minggu lalu, ya, dikatakan bahwa Nuh mendapatkan mereka, Sem, Ham, dan Yafet itu ketika ia berumur 500 tahun. Di ayat 11 mengatakan dalam Alkitab bahasa Inggris, ya, ayat 11 ini banyak ada kata korab. Di Indonesia nggak terlalu jelas dalam Inggris bahasa Indonesia, tapi di sini banyak, ya. Ayat ke 11 sampai 12. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. So God looked upon the earth, and indeed it was corrupt. For all flesh had corrupted their way on the earth. Jadi jelas ada 3 kata corrupt ini. Ini satu penekanan, satu penjelasan, ya, bahwa corrupt di sini maksudnya amoral, ya, amoral atau tidak bermoral. Ini menegaskan betapa rusaknya manusia di hadapan Allah pada waktu itu. Dalam bahasa Ibru atau Yahudi, corrupt berarti to bring ruin, ya, membawa kepada kehancuran. Corrupt juga bisa berarti to destroy,
atau menghancurkan. Jadi sesuatu yang membawa kepada kehancuran. Corruption. Ya, orang-orang yang korupsi mereka tidak tahu ketika mereka melakukan itu sebenarnya mereka sedang menuju kepada kehancuran. Jadi kita tahu, janganlah kita terkorupsi dengan apapun. Pribadi kita jangan terkorup dengan lingkungan, dengan uang, dengan bukan. Karena kita tahu dan kita percaya, barusan Alkitab mengatakan korup itu berarti membawa kepada kehancuran. Mungkin awalnya sesuatu yang indah buat saudara ya, tapi lihat akhir dari perjalanan itu. Saudara, dunia waktu itu sudah sangat jahat, apalagi pada zaman ini. Seperti saya katakan, kehidupan manusia makin tidak karuan pada zaman ini. Norma-norma sudah bergeser, moral bergeser, kebenaran sudah diabaikan orang. Saya percaya pada saat ini Allah menangisi kita. Allah menyesal. Bukan menjadikan kita, Dia menyesal dengan apa yang kita lakukan. Dia mau kita kembali kepada Dia. Saya percaya Dia rindu. Dia merindukan kita untuk kembali kepada Dia, untuk mentaati Dia, untuk menyembah Dia, untuk melakukan fellowship dengan Dia. Sebagaimana rencana Allah mula-mula ketika Ia menjadikan manusia. Itu juga ketika Allah menjadikan kita, saudara. Rencana Allah bagi kita adalah untuk mentaati Dia, untuk menyembah Dia, untuk melakukan fellowship dengan Dia. Bukan untuk melakukan hidup kita seenaknya atau semaunya. Tapi puji Tuhan, saudara, masih ada kabar gembira. Allah tidak pernah menyerah. Allah tidak pernah menyerah. Allah sedih dengan kebobrokan manusia. Dia sedih. Allah menyesali kekerasan hati manusia yang memiliki jalannya sendiri. Tetapi Allah tidak menyerah. Ia terus bekerja melalui kita hamba-hambanya yang dipakai olehnya untuk memberitakan kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Juga karena pekerjaan Allah, karena kasih Allah, Dia memberikan Tuhan Yesus untuk keselamatan bagi kita. Dan sekarang kita, orang-orang yang dipanggil olehnya, kita membawa the Great Commission, ya, tugas kita untuk menyebarkan Injil, memberitakan firman Tuhan, memberitakan keselamatan di dalam Yesus. Allah tidak menyerah. Dia tidak menyerah akan kita. Dia masih menunggu kita untuk kembali kepada Dia, saudara. Tuhan Yesus diberikan kepada kita untuk keselamatan kita. Itu salah satu rencana Allah yang lain. Kasih Allah. Allah selalu berpikir. Allah selalu memikirkan sesuatu. Bagaimana untuk membawa anak-anakku, manusia ini, ciptaanku kembali kepadaku. Karena itu Dia menurunkan Tuhan Yesus dalam wujud manusia untuk masuk dalam penderitaan, untuk merasakan apa yang kita rasakan, supaya ada kemenangan. Ketika Tuhan Yesus disalib dan Dia bangkit, dikalahkan segala dosa-dosa, kekurangan manusia, dosa-dosa manusia, segala penyakit manusia, segala beban manusia sudah disalib di dalam Yesus. Dan ketika Dia terangkat ke surga, kita menerima roh Allah yang menyertai kita. Allah selalu berjanji, Dia tidak pernah menyerah. Dia berikan Yesus untuk keselamatan kita. Setelah Yesus kembali kepada Bapanya di sorga, Allah memberikan Roh Kudusnya kepada kita untuk menyertai kita saat ini. Dan Allah sedang terus bekerja. Dia memakai orang-orang yang mau dipakai, para penginjil, para evangelis, misionaris, dan juga pendeta yang pergi ke pelosok. Mereka juga yang menyebarkan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Karena Allah mau pakai orang-orang ini untuk menarik kembali, membawa kembali umatnya, manusia yang diciptakannya, manusia yang dikasihinya. Dan saudara, kita akan lihat ketidakmenyerahan Allah ini. Kita lihat rencana Allah yang akan Dia nyatakan kepada Nuh. Kita akan baca dan pelajari esok hari.
Ya, Allah tidak menyerah. Allah selalu memikirkan satu cara untuk membawa kembali manusia yang sudah tersesat dan berdosa ini kembali kepada kodratnya sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah. Kita anak-anak Allah, saudara. Puji Tuhan. Jadi saudara ingat bahwa Allah tidak pernah menyerah. Kalaupun engkau dalam segala macam keadaan saat ini yang tidak menyenangkan, yang kelihatan mustahil untuk diubahkan, percaya, God is working. He's still working. Kita tidak melihat, tapi Allah selalu bekerja dan sedang bekerja. Saudara, ketika saya ketemu teman masih mereka bertanya, gimana anak-anak, gitu ya. Saya mau mengatakan dengan iman. Saya katakan, he's still in process, and it will be done. Dulu saya katakan, masih seperti itu, masih memberontak, masih melawan. Tapi saya tidak mengatakan itu lagi, karena saya tahu Allah sedang bekerja. Saya katakan, he's in process, and it will be done. Dalam proses, dan itu akan terjadi. Saya tidak tahu kapan, tapi waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan. Dia akan kerjakan. Kita hanya lakukan apa yang menjadi bagian kita. Berdoa, berserah, dan beriman. Kita perkatakan itu akan terjadi. Kita perkatakan, engkau sedang bekerja Bapa. Saya percaya engkau sedang bekerja memperbaharui hati anak-anakku. Engkau sedang bekerja Bapa memperbaharui perbendaharaanku, finansialku. Engkau sedang bekerja Bapa atas kesehatanku. Jadi tidak lagi saya mengatakan, bagaimana dengkulmu? Masih sakit. No, saudara. Katakan, God is working. My knee is in the process to be healed. Dengkulku sedang dalam proses untuk sembuh. Kesembuhan bisa terjadi seketika, saudara. Tapi kalau saudara belum mengalaminya, imani, ya. Imani kalau saudara sudah menerimanya. Dan karena itu, saudara, kita belajar hari ini, Allah kita sembah, Allah yang masih bekerja. Dia yang sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah yang menantikan kita untuk kembali kepada Allah yang kasih akan kita. Puji Tuhan, saudara. Ketika saya mengingat segala kebaikan Tuhan buat saya, ketika saya membaca firman Tuhan, saya selalu membayangkan, saya berimajinasi betapa hati Allah hancur, betapa dia mendesali, dia katakan, dia menangisi manusia, kejahatan manusia, dan betapa Allah luar biasa. Ketika dia melihat kehancuran manusia, dia mencari cara bagaimana menekan manusia untuk kembali kepadanya. Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang kuasa. Dia bisa dengan berfirman keluar daripada dosa-dosamu. Dia bisa saja memperkatakan itu. Tapi Allah kita, Dia memberikan choice kepada kita. Dia memberikan hikmat hati nurani supaya manusia bisa memilih. Dia Allah yang baik, saudara. Saudara, mari kita berdoa. Kita minta pengampunan atas dosa-dosa kita supaya Allah atau Ia berkenan kembali kepada kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, sungguh kami kagum akan kasih Engkau. Kami kagum akan kebaikan, akan kesetiaan, akan kesabaran Engkau atas kami manusia, Bapa. Bapa, terima kasih. Engkau sedang bekerja. Engkau sedang memikirkan segala cara untuk membawa manusia kembali kepada Engkau. Bapa, kami mengaku segala dosa kami. Kami mau datang kepada Engkau dengan kerendahan hati. Dan kami percaya Engkau memperkenankan kami untuk kembali kepada Engkau dan mengangkat kami kembali sebagai anak-anak. Terima kasih Bapa. Dan kami kembali kepada kodrat kami yang mula-mula sebagai manusia yang mau taat, yang mau menyembah, dan mau berfellowship dengan Engkau. Kami berdoa Bapa, buat mereka jauh dan meninggalkan Engkau. Mereka yang sudah meninggalkan Engkau, hidup dalam keasikan dosa mereka, Tuhan. Speak to them, Holy Spirit. Speak heart. Ada conviction in their heart. Di hati mereka mengatakan, what you're doing is wrong. Please come back. Come back to the truth that you already know. Apa yang kau lakukan salah, kembali kepada kebenaran firman yang sudah atau pernah kau dengar. Kembali kepada Yesus. Mari saudara, buka hati saudara. Segala firman, segala doa yang disampaikan kepada engkau, kalau engkau tidak buka hati, akan menjadi sia-sia.
Harus ada persetujuan saudara. Tapi saudara, kita jangan menyerah. Kita terus doakan. Kalau orang yang saya doakan, kita doakan masih belum datang pada Tuhan, masih belum mau bertobat, kita serahkan ke Allah. Biar dia yang pakai caranya. Tuhan yang pakaikan caranya untuk menembus hati orang ini, untuk menjadikan dia bertobat. Di dalam nama Yesus. Saudara, masih banyak saudara-saudara saya di Indonesia yang masih ngeraskan hati. Saya terus berdoa. Tapi waktu Tuhan yang akan bekerja. Kalau kita sudah doakan sekian tahun, bertahun-tahun, masih belum kita lihat perubahan, saudara, kita percaya Allah sedang bekerja. Dia yang akan memikirkan caranya untuk menembus hati orang-orang ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Aku tidak menyerah untuk berdoa. Meskipun dia masih menutup hati, Engkau akan pakai caramu. Roh Kudus mampu memasuk ke dalam hati yang sekeras apapun. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk firman Tuhan, untuk kebenaran yang Kau berikan kepada kami. Jadi kami tidak menyerah untuk mendoakan mereka yang belum bertobat. Terima kasih, karena Engkau Allah yang masih bekerja. Dan kami mau ucap syukur Tuhan, untuk kasih dan kesabaran Engkau, untuk grace, kasih karunia Kau beri kami, perlindungan melalui Roh Kudus kepada kami. Terima kasih firman-Mu hari ini. Sebuah rema buat kami, bahwa Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang adil, yang kesetiaan-Mu selalu ada sampai pada saat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Engkau masih bekerja. Kami belum melihat apa yang kami doakan, tapi kami percaya Engkau sedang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang Engkau kerjakan, bolehkan segera akan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala doa-doamu akan terjadi. Asal Engkau tekun, Engkau mau setia, Engkau mau sabar, Engkau mau hidup suci seperti lagu kita tadi. Hidup suci tidak turut dunia, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tidak akan menjadi sinless atau tidak berdosa saudara, tapi kita akan dibenarkan, kita akan dimampukan untuk hidup benar dan tidak berjalan dengan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima perlindungan berkat Engkau. Amin. Tuhan memberkati hari kita. Immanuel, Allah selalu serta dengan